Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kami beritahukan hasil kotak infak Jumat kemarin. Kotak infak Jumat Rp4.848.800. Kotak infak besar Rp4.704.700. Kotak infak parkir Rp268.900. Kotak infak kebersihan Rp150.500. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demi ketertiban dan kekhusyuan dalam beribadah, hadirin dimohon untuk tetap menjaga jarak aman, menggunakan masker ketika pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, tidak bersalaman dan HP harap dimatikan. Juga dimohon untuk tetap menjaga ketertiban dan ketenangan seusai sholat Jumat, terutama yang berada di lantai atas, agar tidak mengganggu kekhusyuan imam serta jamaah lain dalam berzikir dan berdoa. Kami ucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah yang berkenan mematuhi protokol kesehatan di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita semua. Pengumuman yang kedua, berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah almarhum Umar bin Zain bin Muhammad bin Faqih dan almarhumah Fatimah binti Abdurrahman Al-Jufri. Kedua jenazah akan disolatkan di masjid ini setelah sholat Jumat. Kepada hadirin dimohon untuk tinggal sejenak dan mengikuti sholat jenazah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah lalai. Dan barang siapa yang lalai, maka tiada baginya pahala sholat Jumat. Firman Allah dan sabda Nabi di atas mengingatkan kita bahwa satu, kita diwajibkan menjalankan ibadah sholat Jumat. Dua, di saat khatib menyampaikan khutbah, kita diwajibkan untuk diam dan mendengarkan. Bila perintah ini dilanggar akan membatalkan pahala sholat Jumat kita. Untuk itu marilah kita simak bersama khutbah Jumat yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Halim. Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Qala Allah ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt wa man lagha fala jumu'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u ajarakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u athabakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum alal mu'aniddin. Rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله في السر والعلن اتقوا الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita memikirkan satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa
dalam hidup ini berhasil meraih takwa, sungguh dia orang yang sukses. Walaupun mungkin dia melarat, walaupun mungkin dia tidak punya pangkat, walaupun mungkin dia tidak punya pengikut atau rakyat, bahkan walaupun mungkin dia tidak sehat, dia sukses asal dia berhasil meraih takwa. Sebaliknya orang yang gagal menjadi orang yang bertakwa, walaupun kaya, walaupun punya kedudukan, walaupun punya pengikut yang banyak, bahkan walaupun dia sehat, semua tak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang dapat membantunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita menjadikan seluruh potensi yang ada pada diri kita, juga kesempatan yang ada pada diri kita, kita gunakan untuk menyempurnakan takwa kepada Allah. Takwa dimulai dengan adanya iman kepada Allah, iman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, iman bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Dengan perasaan itu kita terus menjalankan perintah Allah, kita jauhi larangan-larangannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah semata-mata karena Allah, dengan harapan bahwa Allah menerima semua itu lalu memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, dalam bulan Ramadan semacam ini kita mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan kualitas takwa. Karena memang bulan Ramadan ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambanya mendapatkan gemblengan, mendapatkan satu pendidikan untuk menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya yang telah kita tahu bersama, kita diperintahkan untuk puasa, kita diperintahkan untuk sholat pada malam harinya, dan juga banyak sekali amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Hanya ada sesuatu yang perlu kita hayati, yaitu 5 ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah pada malam 17 Ramadan. Ini menjadi pembuka dari seluruh isi Al-Quran, yang akan membuka pemahaman seluruh isi Al-Quran. Semoga dengan kita merenungi kembali beberapa ayat dari awal surat Al-Alaq ini, Allah membuka hati kita untuk memahami, untuk meyakini, dan untuk bisa mengamalkan Al-Quran secara utuh. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah berfirman, Iqra', bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam keterangan-keterangan dalam beberapa tafsir dikatakan bahwasanya Iqra', bacalah dengan menyebut nama Allah, bacalah Al-Quran dengan menyebut nama Allah. Ya, ini satu makna, tapi ada makna lain. Bacalah, maksudnya bacalah karena pada waktu itu belum ada Al-Quran. Bacalah, bacalah apa? Ya, membaca itu melihat, melihat, lihatlah. Lalu setelah melihat, fikirkanlah. Setelah fikirkan, simpulkanlah. Apa yang dilihat? Ya, apa yang kelihatan semua ini. Apa yang kelihatan ini semuanya lihatlah, lalu fikirkanlah, lalu simpulkan. Simpulkan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa semua ini karena Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang telah menciptakan. Telah menciptakan apa saja. Maka setiap kita membuka mata, sebenarnya kita diperintah untuk melihat,
menyimpulkan, melihat, memikirkan, menyimpulkan, lalu melihat, memikirkan, lalu menyimpulkan bahwa apa saja yang tampak ini semuanya adalah ciptaan Allah, adalah Allah yang telah menciptakan. Sehingga pada saat kita mengamalkan ayat ini, kita tidak akan bisa lupa kepada Allah. Membuka mata, melihat dirinya kembali hidup setelah dimatikan, ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu melihat ada orang tua, bersyukur kepada Allah, engkaulah yang telah menciptakan kami lewat orang tua. Melihat yang sudah punya keluarga, melihat istri, bersyukur kepada Allah, diberi teman yang merupakan ciptaan Allah yang mendampingi kita. Melihat anak-anak, semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya untuk kehidupan kita, semuanya untuk kemudahan dan kenyamanan hidup kita. Kita keluar rumah, melihat apa saja, menghirup udara, merasakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan udara, minum air putih, melihat ini yang menciptakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi air kepada kami, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang melaksanakan Iqra tidak akan bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kamar mandi, merasakan ada air, bisa digunakan untuk mencuci tangan, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi. Masya Allah, ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan Iqra ini kita tidak akan bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan. Setelah kita melihat alam semesta ini, kita diperintah untuk melihat diri sendiri, melihat bahwa Allah telah menciptakan kita. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, dari sesuatu yang menempel, min alaq. Dari sesuatu yang menempel itu dijaga, disempurnakan oleh Allah menjadi semacam ini. Maka kita diperintah untuk Iqra lagi, bacalah lagi. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu amat sangat dermawan kepadamu. Tuhanmu amat sangat banyak pemberiannya kepadamu, sehingga kalian faham bahwasanya memang Tuhanmu sangat baik kepada kalian. Iqra wa rabbukal akram. Apa? Bukan hanya itu, bukan hanya diciptakan dengan sempurna, tapi diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari kalian dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Mengajari manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajari manusia untuk memahami la ilaha illallah. Ini satu anugerah yang luar biasa. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, apabila kita terus membaca kehidupan ini, lalu kita terus mengembalikannya kepada Allah, maka setiap kita membuka mata, setiap kali itu pula iman kita terus meningkat, iman kita terus bertambah, dan kita tidak bisa lupa kepada Allah. Aneh kalau hidup ini melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan telah menciptakan apa yang tampak di hadapan mata kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus dapat mengingat Allah, dapat mencintai Allah, dapat mentaati Allah, dapat menjauhi larangan-larangannya, dan terus istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita dapat meraih husnul khatimah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Inna ablaghal kalami kalamullah wa biqaulihi yahdadil muhtadun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dum wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha fis sirri wal alan. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik labbaik Allahumma wa sa'daik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.